Sekaligus sekalian saya muliakan, Quran jadi obat buat segala macam hal. Saya pernah diijazahin, ini juga saya mau ijazahin sama teman-teman di sini. Saya pernah saya ceritain di buku Bidadari Bumi. Saya pernah tiba-tiba aja benci sama seorang santri, sama seorang teman yang duduk di kelas saya. Saya dari dulu waktu saya di Tarim saya sudah ngajar, alhamdulillah dikasih amanat buat ngajar. Itu ada salah satu anak murid di kelas saya, tiba-tiba aja saya benci sama dia gitu, kebencian yang aneh. Sebab yang dulu saya pernah dengar, ih lihat dia enak banget gitu. Pernah dengar gak istilah itu kan? Baru lihat aja ampun enak banget. Saya kira itu cuman istilah aja, ternyata beneran teman-teman, beneran. Itu juga saya baru tahu. Ngelihat mukanya, makanan di perut saya naik semuanya. Lihat mukanya tuh langsung duk 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 duk. Saya langsung keluar dari kelas, saya muntah dulu, baru bisa masuk lagi ke kelas gitu. Aneh banget kan? Saya dulunya itu ngira sesuatu yang wajar mungkin karena dia emang nyebelin gitu. Padahal dia tuh seneng banget belajar, dan masalahnya lagi dia itu sangat seneng sama saya. Mengidolakan gitu. Maksudnya dia bener-bener, jadi dia tuh kalau di kelas saya pengennya duduk paling depan. Dan saya karena saya sebel sama dia, saya suruh dia duduk di belakang. Saya bener-bener gak tahu gitu, mendadak sampai berminggu-minggu gitu. Ada teman saya yang paling deket, dia bilang, aneh di ustazah nih, aneh. Dia bilang gitu. Saya bilang enggak aneh, wajar aja, emang dia nyebelin kok gini gitu. Tapi nggak ada orang benci sama kayak gitu. Nggak ada orang sebel sampai beneran muntah tuh, nggak ada ustazah. Saya bilang, ayo ustazah, saya bawa ustazah nih ke Hubaba Umairah. Ini Hubaba Umairah, seorang perempuan hafal Quran, banyak ngerti hadisnya Nabi Muhammad, sangat dekat dengan agama, dikaruniai Allah cahaya dalam segala sesuatu. Saya datanglah ke sana, dibawa sama teman saya ini. Saya bilang, ngapain kamu bawa saya ke Hubaba Umairah? Hubaba Umairah itu kan tukang ngobatin orang. Saya ngerasanya kayak gak sakit gitu loh. Kata teman saya, ustazah nih sakit, ustazah nggak ada orang benci orang kayak gitu. Akhirnya datanglah saya ke sana, baca-bacain nama beliau, lihat gitu, terus dia bilang, kamu nih kena ain, katanya. Kamu kena ain. Jadi akhirnya ya benci sama dia itu gitu. Terus dia kasih tahu, orang yang paling banyak kena ain itu orang kaya sama orang yang berilmu. Itu sangat mudah banget terkena mata panas ya teh, ain dari orang. Beliau kemudian bacain saya, Pak, saya dipegangin, dibaca-bacain. Habis itu beliau kasih ijazah sama saya. Ijazah itu kayak resep ya, kalau di pengobatan tuh kayak resep. Itu ijazah. Jadi kalau orang nanya, boleh nggak saya amalkan amalan-amalan ini gitu, itu namanya minta ijazah, kayak orang datang minta resep sama dokter gitu. Tapi sih ada bacaan-bacaan yang memang tidak perlu ijazah. Itu kayak ratib haddad, ratib atas, terus wirdul latif, zikir pagi sore, itu kayak bacaan-bacaan maulid tuh nggak perlu ijazah, baca aja nggak apa-apa. Itu kayak ibarat obat tuh, Panadol, Bodrek, vitamin gitu, tuh nggak perlu resep gitu, tanpa resep ya. Tapi ada juga amalan-amalan tuh yang perlu resep gitu. Nah, ini salah satu dari yang saya mau resepkan kepada teman-teman. Hubaba Umairah kemudian kasih ijazah sama saya, Al-Imam, nanti tiap kali kamu habis selesai salam sholat,
pegang dada Muna, baca alam nasroh 4 kali. Nah itu kalau diijazahin tuh nggak usah pakai nanya kok 4, udah ikut aja. Itu tuh kayak diresepin gitu ya, 2 kali 1 gitu. Nggak usah pakai kenapa 2 kali 1, 3 kali 1 aja gimana? Nggak bisa, 1 kali 1 aja. Yaudah kalau kamu mau sehat ya udah gitu. Itu. Jadi beliau ngasih ijazah saya baca alam nasroh sambil pegang dada 4 kali baca alam nasroh, langsung begitu habis selesai salam sholat. Ini silahkan diamalkan saat hati kamu sedang enggak karu-karuan ya, sedang kayak berantakan, entah itu dilanda cemburu kah, entah itu dilanda galau, entah itu kesel, entah itu marah, entah itu merasa sepi sendiri, tak ada yang menemani gundah gulana, menderita, merana, pokoknya gitulah rasa-rasa yang nggak enak gitu ya, silahkan diamalkan. Kalau hati lagi biasa-biasa aja sih ya baca zikiran yang biasa aja itu ya, dari istighfar subhanallah 33 kali, ayat kursi kan begitu, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau hati lagi berantakan nih, Al-Qur'an nih bisa jadi hudan, bisa jadi petunjuk. Itu kan kalau kita mengamalkannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya itu dia. Kalau hati lagi berantakan, kayaknya ada nih yang hatinya lagi berantakan di sini. Nah itu silahkan habis selesai salam sholat langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, tangan kanannya pegang dadanya, baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, diawali dengan Bismillah ya, 4 kali alam nashrah. Saya ijazahkan, qabiltul ijazah. Fatihah ila ruhi Baba Umairah, anallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yatawasha birrahmah wal maghfirah uskinul jannah birahmati sya'allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi pun juga banyak ngajarin sesuatu dengan pakai ayat-ayat Quran.